Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia bagian kedua. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Mengapa makhluk hidup itu perlu untuk bereproduksi? Karena makhluk hidup butuh untuk mempertahankan dan melestarikan keturunan agar terhindar dari kepunahan. Jika kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, kita harus membahas terlebih dahulu yaitu organ reproduksi. Organ yang kita bahas, yang pertama adalah organ reproduksi pria, dan yang kedua adalah organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pria, dia akan tampak luar dan tampak dalam. Bagian luar yaitu satu, penis, dan yang kedua adalah skrotum. Untuk bagian dalam, yang pertama ada testis, yang kedua ada epididymis, yang ketiga ada vas deferens, yang keempat ada vesicula seminalis, yang kelima ada prostat, yang keenam ada Cowper atau pulpouretra, dan yang terakhir adalah uretra. Masing-masing ini akan kita bahas satu persatu beserta fungsinya. Organ pertama yang akan kita bahas adalah skrotum. Skrotum adalah kulit terluar dari sistem reproduksi pria. Jika saya tunjukkan, ini adalah skrotum. Skrotum itu kulit bagian luar ya. Namanya saja kulit bagian luar, berarti fungsinya pasti untuk melindungi. Siapa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah bagian yang berada di dalamnya, yaitu testis. Jadi, fungsi skrotum adalah sebagai pelindung testis. Selain sebagai pelindung testis, fungsinya yang lain adalah untuk mengatur suhu testis. Organ berikutnya adalah testis. Testis berbentuk seperti telur yang fungsinya untuk tempat penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Jika saya gambarkan, testis itu berbentuk seperti pabrik. Pabrik yang di dalamnya terdapat mesin penghasil. Sama dengan testis. Testis itu tempat. Jadi dia sebagai tempat penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Namun di dalam testis itu ada mesinnya, mesin penghasil sperma dan mesin penghasil hormon testosteron. Siapakah mereka? Yang pertama, tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai penghasil sel sperma. Yang kedua, ada sel Leydig yang berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron. Jadi, jika ada pertanyaan, apa fungsinya testis? Testis berfungsi sebagai penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Namun, jika ada pertanyaan, apa fungsi tubulus seminiferus? Berarti fungsinya adalah sebagai penghasil sel sperma. Tapi, kalau ada pertanyaan, apa fungsi sel Leydig? Berarti fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon testosteron. Sperma yang dihasilkan oleh testis itu masih dalam bentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder, jika kita ibaratkan, dia masih dalam bentuk bayi atau masih kecil. Dia perlu dibesarkan atau dimatangkan. Nah, pematangan itu harus berada pada organ berikutnya yang disebut dengan epididymis. Epididymis letaknya ada di atas testis, bentuknya berwarna merah ya, kemudian dia berlekuk-lekuk. Fungsinya adalah untuk tempat
pematangan sperma. Setelah sperma itu dimatangkan, sperma itu siap untuk dikeluarkan. Namun, jika sperma belum dibutuhkan, dia harus ditampung sementara di dalam epididymis. Jadi, fungsi epididymis adalah satu, sebagai tempat pematangan sperma, dan yang kedua adalah sebagai tempat penampung sementara sperma. Jika sperma itu telah siap untuk dikeluarkan, dia akan melalui jalan panjang. Jalan panjang atau saluran panjang yang disebut dengan vas deferens. Vas deferens itu berada pada mulai dari ujung epididymis hingga ke uretra. Jadi, fungsi vas deferens adalah satu, sebagai tempat jalannya sperma atau sebagai penghubung antara epididymis dan uretra. Setelah sperma melakukan perjalanan panjang melalui vas deferens, ternyata sperma itu butuh makan. Sudah hanya manusia gitu ya, sel juga butuh makan, apalagi sel sperma. Sel sperma itu memiliki ekor, dia harus berenang, dia butuh tenaga, butuh nutrisi. Maka dari itu, dia akan diberi nutrisi dari kelenjar pertama, yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis letaknya ada di sini ya, warna coklat, dekat dengan vas deferens. Fungsi pertamanya adalah sebagai sumber nutrisi bagi sperma. Vesicula seminalis adalah sebuah yang memberikan cairan bersifat basah dan dia akan mensekresikan air mani atau dalam bahasa biologinya adalah semen, cairan semen. Air mani atau semen ini berfungsi untuk memberikan gerak pada sperma agar sperma dapat bergerak leluasa hingga menuju ke vagina. Bisa dibayangkan ya, kalau punya ekor tapi tidak memiliki air, bagaimana sperma itu bisa berenang, kan begitu? Nah, berarti dia membutuhkan air mani atau semen untuk memberikan ruang gerak bagi sperma. Kemudian, yang selanjutnya ada kelenjar prostat, bentuknya melingkar, ada di bawah kantung kemih ya. Jadi sebenarnya coklat besar ini adalah kandung kemih, isi dari urin yang belum dikeluarkan. Nah, di bawahnya ini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat fungsinya hampir sama dengan vesicula seminalis. Jadi, fungsi pertamanya juga sebagai sumber nutrisi bagi sperma, dia juga cairan yang bersifat basah, dan dia juga dapat mensekresikan air mani. Bisa dilihat di sini di dalam prostat ada dua selang. Selang yang dari epididymis atau dari vas deferens, dia membawa sperma. Tapi kalau selang dari kandung kemih, dia membawa urin. Jadi, tepat di percabangan prostat ini bertemunya sperma dan urin. Jadi sebenarnya saluran ini adalah saluran keluarnya cairan sperma dan juga cairan urin. Setelah itu masih ada kelenjar yang terakhir. Kelenjarnya kecil di bawah prostat. Dia disebut dengan kelenjar Cowper atau bulbeuretral. Bentuknya kecil seperti ciplukan. Fungsinya adalah untuk menetralisir keasaman. Selain menetralisir keasaman, dia juga sebagai sekresi cairan praejakulasi. Selanjutnya, setelah dia mendapatkan cair penetralan keasaman di dalam bulbeuretra tadi, sperma akan dikeluarkan melalui saluran urin sampai ke ujung penis. Jadi, organ terakhir ini disebut sebagai
penis, yang fungsinya adalah untuk alat kopulasi atau alat senggama. Setelah kita belajar tentang organ reproduksi pria, berarti kita menuju pada organ reproduksi wanita. Sama dengan reproduksi pria, dia memiliki organ luar dan organ dalam. Organ bagian luar itu adalah vulva dan labium. Dia itu penutup vagina dari bagian tampak luar, begitu ya. Kalau dari dalam ada ovarium, infundibulum atau fimbre, ada juga oviduct atau tuba fallopi, ada uterus, ada cervix, dan ada vagina. Kita akan bahas masing-masing organ tersebut beserta fungsinya. Organ yang pertama adalah ovarium. Ovarium memiliki sepasang seperti pada organ reproduksi pria, memiliki testis juga sepasang, epididymis juga sepasang, vas deferens juga sepasang. Ini juga sama, ovarium memiliki sepasang kanan dan kiri. Fungsi dari ovarium adalah untuk penghasil sel telur atau ovum. Setelah telur atau sel ovum ini siap untuk dilepas pada ovarium, dia disebut dengan proses ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel ovum dari ovarium. Setelah dilepas, telur itu atau sel ovum itu akan ditangkap oleh organ yang bentuknya seperti jari ya. Dia juga memiliki sepasang yang namanya fimbre atau infundibulum. Infundibulum atau fimbre ini berfungsi sebagai menangkap sel ovum. Mengapa harus ditangkap? Nah, pertanyaannya seperti ini, jawabannya adalah telur itu berbeda dengan sperma. Sperma memiliki ekor supaya dia bisa bergerak bebas. Telur tidak punya, otomatis dia harus ditangkap. Penangkapan itu oleh fimbre atau infundibulum. Setelah ditangkap, telur itu akan berhenti pada organ ini. Organ tersebut adalah tuba fallopi atau oviduct. Bentuknya seperti lengan tangan, ada sepasang juga. Fungsinya adalah tempat bertemunya sel sperma dan sel ovum. Pada saat ovum itu sudah ditangkap oleh fimbre, begitu ya. Kemudian sel ovum itu akan berhenti pada tuba fallopi atau oviduct. Untuk apa? Untuk menanti datangnya sel sperma. Ketika sel sperma sudah bertemu dengan sel ovum, dia disebut dengan fertilisasi. Jadi, fertilisasi adalah bertemunya sel sperma dan sel ovum. Setelah mereka bertemu, mereka akan berubah menjadi sel zigot. Ketika zigot sudah terbentuk, barulah akan menuju pada organ berikutnya yang disebut dengan uterus atau rahim. Uterus atau rahim fungsinya adalah sebagai tempat perkembangan janin atau embrio. Rahim bersifat fleksibel. Dia seperti karet atau bisa dibayangkan seperti balon. Ketika kalian isi air, balon itu akan mengembung. Atau kalian isi udara, balon itu akan mengembang, begitu ya. Tapi ketika tidak ada isinya, balon itu akan mengempes. Sama dengan rahim. Ketika terisi bayi yang semakin besar untuk siap dilahirkan, perut ibu akan terlihat sangat besar karena bagian rahim membesar. Selanjutnya,
Di samping-samping uterus ada yang disebut dengan endometrium atau dinding rahim. Jadi bagian ini yang disebut dengan dinding rahim ya. Dinding rahim fungsinya adalah untuk melindungi janin dari benturan. Kemudian selain itu sebagai tempat implantasi. Apa itu implantasi? Implantasi adalah menempelnya sel zigot pada endometrium. Jadi saat tadi sudah bertemu sel sperma dan sel ovum di oviduct, kemudian dia berubah menjadi zigot. Saat zigot sudah terbentuk, zigot itu akan melakukan perjalanan hingga menuju pada uterus. Setelah di uterus, dia akan menempel di salah satu dinding rahim atau endometrium. Proses itu disebut dengan implantasi. Selanjutnya, bagian setelah uterus ada yang disebut dengan serviks. Serviks ini bisa kalian sebut dengan nama mulut rahim. Maksudnya apa? Dia adalah sekat antara uterus dan vagina. Jadi dia hanya pembatas antara uterus atau rahim dan vagina. Selanjutnya, organ terakhir adalah vagina. Vagina itu bagian sini ya. Ini vagina. Fungsinya adalah sebagai alat kopulasi atau alat senggama. Setelah organ reproduksi ini sudah kalian pahami, nanti menuju pada next video. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.